Sangat menyebalkan. Kamu sedang mengolok-olokku lagi. Tuan Zhao, apakah kamu menyimpan selingkuhanmu di sarang cinta? Tidakkah kamu mengenalnya? Aku kenal. Dia adalah mantan Putri Yunduan. Siapa yang tidak mengenalnya? Aku tidak menyangka kamu masih tinggal di bawah satu atap. Setelah semua drama pernikahan itu, kamu sangat baik hati. Ming Xuan, apakah kamu membawa teman? Ya. Bawakan kami beberapa buah. Dan sebotol anggur merah. Kamu tahu seleraku. Cicipi koleksiku nanti. Tentu saja. Aku tidak akan meminumnya jika tidak enak. Benar aku mengotori sepatuku dalam perjalanan ke sini. Tolong bersihkan untukku. VR. Terkadang, aku sangat mengagumi ketenanganmu. Tapi akulah melihatmu. Seperti ini sekarang. Tinggallah di unduan malam ini kita. Berdua. Masih memiliki beberapa hal untuk dibahas. Tentu. Apa ini? Jangan sentuh barang-barangku. Mengapa kamu menyentuh pakaianku? Pakaianmu? Manakah dari pakaian ini yang menurutmu milikmu? Kamu hanya barang milik yang Ming Shen menyukai di rumahnya. Apakah kamu berbeda dari ini? Kamu benar. Bahkan jika aku bangsawan, setidaknya aku ditempatkan di rumah ini. Ini jauh lebih baik daripada barang sementara sepertimu. Kamu tidak cukup naif untuk berpikir. Dengan bermalam di sini kamu sudah menjadi nyonya rumah dan punya hak untuk mengacaukan barang-barangku ya? Sementara, bukan aku yang diusir dari rumah kemarin. Aku akan menyingkirkan pakaian-pakaian ini. Hari ini, akan kutunjukkan padamu bahwa aku bisa menangani sampah ini. Apa maksud semua ini? Ming Xuan. Ming Xuan itu, kamu yang memintaku melakukan itu. Lihat barang-barang ini membuatku jijik. Kamu tidak keberatan kan? Aku tidak masalah. Kamu bisa menyingkirkan apapun yang kamu mau. Termasuk dia? Aku tidak ingin berada di bawah satu atap dengannya. Ming Xuan, apa ini semua? Xiao Shangqi benar-benar dikalahkan olehku. Menurutmu piala perang sepertimu masih layak dikoleksi? Apa? Kamu menguntitku? Kemas barang-barangmu. Zhao Ming Xuan. Aku akan pergi sarapan. Rumah ini sangat berantakan. Kuharap akan kembali bergaya. Saat aku kembali gadis itu. Memintaku untuk mengawasimu saat kamu berkemas. Tidak perlu menjagaku seperti pencuri. Akan kubiarkan kamu memeriksanya setelah aku selesai berkemas.
Nyonya Chen, butuh bantuanku? Aku ingin menunggu sampai semuanya tenang sebelum menghubungi kalian. Tidak menyangka bertemu denganmu begitu cepat. Kenapa kamu di sini? Kota ini yang kamu dan Xiao Shangqi tinggali begitu lama dan tidak pernah bosan. Aku selalu penasaran seperti apa rasanya. Akhirnya aku bisa melihatnya. Lumayan. Apa yang kamu lakukan di sini? Xiaoran, kamu sebenarnya membenciku bukan? Aku menyiksa kamu dan Xiao Shangqi begitu banyak. Tapi aku kembali ke sisi Zhao Mingxuan pada akhirnya. Aku tidak akan menyelamatkan seseorang yang tidak ingin menyelamatkan diri mereka sendiri lagi. Ada banyak hal yang tidak bisa aku kendalikan. Zhao Mingxuan bersedia menerimaku ketika aku tidak memiliki apa-apa. Jadi aku harus mengatakannya. Apakah kamu tahu seperti apa Zhao orangnya? Mingxuan. Orang yang menyebabkan kematian ayah Xiao Shangqi apakah? Kamu tahu tentang itu? Tidak hanya aku tahu tentang itu tetapi akulah yang memberitahunya. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu pada akhirnya. Apa yang sebenarnya kamu dan Zhao Mingxuan? Zhao Mingxuan tidak tahu bahwa aku berada di Wushu. Jika aku mengatakan bahwa aku datang ke sini untuk membantu Xiao Shangqi sendiri apakah kamu akan mendukungku? Tidak, aku tahu. Kalian putus. Tapi tidak sampai putuskan. Apa yang terjadi antara kalian berdua tidak ada hubungannya denganku. Kalian berdua menyelamatkan satu sama lain dan saling bergantung. Permainan amal seperti ini juga tidak menarik minatku. Nyonya He, ini sarapan Tuan Xiao. Berikan padanya. Dia akan mengunjungi Xiao Shangqi di rumah sakit. Rumah sakit. Bisakah aku dipecat sekarang? Tinggal 1 malam lagi dan kamu akan keluar besok. Nancy, He Xiaoran akan datang untuk membawakanmu makanan. Kenapa kamu buru-buru keluar dari rumah sakit? Kenapa kamu tidak menghargai hari-hari baikmu di rumah sakit? Apakah dia akan mengikutimu pulang ke rumah untuk merawatmu? Setelah kamu sembuh kamu harus menghargai momen-momen baik. Tidak perlu mengganggunya. Kamu tidak serius. Dia tidak merasa terganggu. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu begitu ceroboh dan akhirnya masuk rumah sakit? Kamu sudah melalui masa sulit ya? Kenapa kamu datang ke sini? Apakah ada aturan yang melarangku masuk ke tempat ini? Kenapa semua orang bereaksi seperti ini? Tidak heran Zhao Mingxuan kembali ke Hupo. Terlihat seperti pahlawan dia yang melakukan ini padamu. Bukan. Aku tanya kenapa kamu di sini. Dia semakin sombong. Aku sudah menyerahkan posisiku dan menyerah padanya. Tapi dia terus menyiksa dan merendahkan aku. Mungkin karena dia masih peduli tentang apa yang terjadi antara kita. Aku tanya kenapa kamu di sini. Untuk membantumu.
Xiaoran. Maaf aku. Tidak tahu Chen Fei akan datang ke sini. Kamu datang jauh-jauh hanya untuk mengatakan ini itu. Tidak apa-apa. Aku bertemu Fei di Jifang. Dia bilang ingin mengunjungiku. Jadi aku minta dia mengantar sarapan saat dia di sana dia. Datang ke Wusu kali ini. Aku benar-benar tidak ingin tahu apapun tentangnya. Mengapa dia di sini? Dan bagaimana kamu berencana membantunya? Bukan urusanku. Aku tidak berencana membantunya. Xiao Shangqi. Karena kamu bisa lari ke sini. Tubuhmu sudah hampir pulihkan. Sebenarnya stasiun kami sangat sibuk belakangan ini. Banyak hal yang terjadi. Jadi aku tidak akan ke rumah sakit lagi. Xiaoran. Cara kamu merawatku di rumah sakit apakah? Itu hanya untuk waktu terbatas. Apa yang hanya untuk waktu terbatas? Kamu membuatnya terdengar aneh. Aku mengunjungimu di rumah sakit dan menemani kamu ke pemakaman untuk membalasmu karena menyelamatkan nyawaku. Aku masih punya naskah yang harus ditulis. Jadi aku akan naik dulu. Apa itu Sadat? Aku sudah kembali. Mengapa kamu di rumah hari ini? Kamu tidak pergi ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Aku membiarkan aliran darah ke pahaku untuk mengurangi aliran darah ke otakku. Jadi aku bisa apa yang menggangguku? Ada sesuatu yang mengganggumu. Biar aku dengar itu untuk bersenang-senang. Apa yang mengganggumu? Aku bertemu Chen Fei hari ini. Chen Fei. Bagaimana di sini? Mengapa dia tinggal? Apakah dia di sini untuk Xiao Shangqi? Aku pikir begitu. Sekarang aku menyadari bahwa tidak ada yang namanya surga yang bisa melindungimu dari orang dan hal yang tidak ingin kamu lihat. Pada akhirnya aku bisa hidup dengan damai. Tapi sekarang Chen Fei sudah kembali lagi. Xiao Shangqi mulai menjelaskan dirinya lagi padaku. Jadi kamu tidak mau mendengar penjelasannya? Aku tidak. Chen Fei selalu tahu bahwa Zhao Mingxuan adalah orang yang menyakiti ayah Xiao Shangqi. Selain itu dialah yang memberitahu Xiao Shangqi saat itu. Chen Fei memberitahumu ini? Pada saat itu, Xiao Shangqi mendorongku pergi tanpa mengatakan apa-apa, memilih untuk berpartner dengan Chen Fei. Sekarang, Chen Fei datang ke sini lagi dengan beberapa informasi penting. Apa tujuannya? Kenapa begitu menyebalkan? Apa kamu gila? Tiba-tiba menyadari, setelah semua waktu yang kuhabiskan merawat Xiao Shangqi di rumah sakit, aku hampir lupa rasa sakit yang kualami. Jadi aku membuat keputusanku. Apakah keduanya akan bekerja sama melawan musuh mereka Zhao Mingxuan atau yang lainnya? Aku tidak akan kembali ke drama kelompok dengan mereka berdua. Tentu aku mendukungmu. Kenapa kamu membeli sikat gigi mereka lagi? Kita masih punya banyak kan? Bukan sikat gigi kali ini. Ini benang air. Aku membelinya khusus untukmu. Cocok untukku. Aku juga punya satu. Benar ini. Sangat carian kamu di sini hari ini. Jadi Sui bilang bahwa malam ini kita semua harus naik ke bukit untuk barbecue dan melihat pemandangan malam. Ayo kita pergi bersama. Tolong. Apakah kamu tidak lelah? Keluar dan bersenang-senang setiap malam? Aku lelah. Tapi aku tidak yakin seberapa antusias Sui Mingwei. Dia membuat rencana setiap hari. Kalian pergi saja, aku tidak akan ikut, tidak. Apakah kamu khawatir? Dia masih terluka. Dari terakhir kali kamu melakukannya? Tidak. Aku tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Baiklah. Kamu harus belajar untuk melepaskan terkadang. Serahkan saja semuanya. Pada waktu. Berhenti bertengkar dengan dirimu sendiri. Dao aku Ada Yursen. Bantu aku membawa ini ke atas. Terima kasih. Aku mendengarkan. Belajarlah untuk menyerahkan semuanya pada waktu.
Sama-sama, Apakah kamu pulang sendirian? Tempatmu sangat sepi. Kenapa aku tidak mengirimmu untuk memeriksamu? Apakah kamu sudah mendapatkan obatmu kembali? baiklah. Suruh saja mereka membawa sisa barang-barangku ke sini besok. Baiklah kalau begitu. Benar. Bagaimana kita harus menangani Chen Feier? Aku lihat dia datang dan dia tidak terlihat seperti akan untuk 1 atau 2 hari. Dia juga bilang bahwa dia punya bukti terkait Xiao Mingxuan, tapi dia tidak mengatakan apa itu. Aku akan mencoba untuk mencari tahu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, karena dia ingin tinggal di Jifeng. Dia memperlakukannya sebagai tamu biasa. Aku mengerti. Biar aku bilang sesuatu. Kamu harus memahami Xiaoran. Jika bukan karena pernikahan Chen Feier dan semuanya yang terjadi setelah itu, kalian berdua tidak akan berakhir. Seperti ini hari ini dia pernah terluka. Itulah mengapa dia menjadi sangat sensitif. Apa yang kamu lihat? Ini, Chen Feier, tamu yang datang kemarin. Tidakkah kamu pikir nama ini terdengar sangat familiar? Selain itu adalah Mr. Lin, yang membawanya kembali tadi malam. Jangan bergosip tentang privasi tamu kita. Saya ingat sekarang. Saat pernikahan abad Deju Group dia. Berarti dia. Putri unduan yang terkenal, yang membatalkan pertunangannya. Selamat pagi MS Chen. Apakah Anda beristirahat dengan baik tadi malam? Wusu dan Hupu. Sangat berbeda wakil. Presiden, sebuah hotel Black Pine Ranking, sedang bergosip dengan stafnya. Menyesal. Maaf MS Chen. Di mana Mr. Xiao? Di kamar mana dia menginap? Karena kalian bergosip tentang saya, seharusnya kalian tahu bahwa Xiao Shangqi yang memukul pengantin pria di pernikahan dan kemudian membawa saya pergi saya. Tidak perlu banyak bicara. Tentang hubungan saya dengan bukan? Mr. Xiao tidak menginap di hotel. Menyewa tempat di luar. Dia tidak menginap di sini? Berikan saya alamatnya. MS Chen. Itu saja. Mr. Xiao baru saja keluar dari rumah sakit dan sedang pulih di rumah. Dia tidak ingin diganggu. Anda selalu bisa berbicara dengan saya jika membutuhkan sesuatu. Mo. Pergi dan beritahu semua orang. Jika tidak ada hal penting saya beberapa hari ini, saya akan segera memberitahu semua orang. Tuan Lin, apa maksudmu dengan itu? Saya akan bertanggung jawab atas semua urusan yang terkait dengan Hotel Jifeng. Jangan ganggu Tuan Xiao. Hal penting antara saya dan Shangqi adalah masalah pribadi. Apa yang bisa kamu tanggung jawabkan? Apakah ini tentang Xiao Mingxuan? Saya juga bisa sepenuhnya bertanggung jawab atas itu. Tuan Xiao butuh istirahat, dia akan menghubungimu jika dia ingin bertemu denganmu. Apa kamu sudah sarapan? Jai Fengqinya. Berbagai macam hidangan sarapan. Mau coba? Tidak. Saya sudah kenyang dari percakapan kita. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apa kamu makan tepat waktu? Ya, Lihat dirimu sekarang kamu. Baru saja sembuh. Tapi kamu tidak beristirahat dengan baik. Kamu selalu makan. Makanan yang tidak bergizi ini apa? Ada kemajuan? saya akan memeriksa pabrik pengolahan wusu, serta pabrik beton di sebelahnya. Mungkin ada bukti suap yang tersisa dari pekerjaan konstruksi di gunung pada saat itu. Apa kamu tidak mau bertanya? Apa yang dilakukan Chen Feier selama 2 hari terakhir? Pegang ini untukku, saya tidak ingin melihatnya dia. Terus banyak bertanya tentangmu. Bahkan sampai membuat orang lain berpikir. Kamu memiliki hubungan spesial dengannya. Menurut saya, dia mencari bukti. Karena dia ingin mengambil keuntungan. Kenapa kamu tidak mencoba memesona dia dengan penampilanmu? Pasti kamu akan mendapatkan sesuatu dengan mudah. Saya tidak ingin berhutang padanya, bertemu dengannya, atau memiliki hubungan apapun dengannya. Baiklah. Kamu tidak akan menyerah pada kekuasaan uang. Atau kecantikan. Saya hanya berpikir. Kalau kamu menyiksa diri seperti ini secara tidak sengaja jatuh sakit parah, apa yang akan kamu lakukan jika tidak menginginkanmu saat itu? Saya belum menghubunginya belakangan ini.
Oke, kamu bisa meninggalkan saya sekarang. Lakukan urusanmu. Saya tidak butuh pekerjaan paruh waktu di sini. Pergilah. Kamu mengurung diri di rumah, dan memeriksanya siang dan malam. Semakin saya selidiki, semakin berantakan semuanya. Sebenarnya saya punya pekerjaan yang sangat cocok untukmu. Mr. Lin, apakah kamu mengatur pekerjaan untuk saya sekarang? Saya tidak berani. Tapi sebagai bos, kamu juga harus mempertimbangkan karyawanmu. Bukan. Lihat saya yang mengurus giving sendirian sekarang. Tolong bagi tanggung jawab dengan saya ya. Oke, berhenti menyelidiki. Lakukan saja pekerjaan untuk saya. Saya akan menyiapkan makanan yang layak untukmu di sini. Cukup. Kemana? Xia Oran, apakah kamu ada waktu sore ini? Ya, apakah ada wawancara yang harus dilakukan? Tidak, ini Mr. MA. Setelah percakapan panjang kami dia bilang, dia ingin kamu membantunya merekam iklan radio. Saya. Benar, dia bilang pelanggan ini adalah pendengar dan penggemar setia dari bantuan untuk semua sebelumnya. Dia hanya ingin mendengar suaramu. Anggap saja ini sebagai bantuan untuknya, sambil menghasilkan uang tambahan. Baiklah kalau begitu. Karena ini untuk pendengar bantuan untuk semua. Saya pasti butuh bantuan untuk ini. Sudah selesai. Saya akan memberitahunya. Nona Liu. Sudah lama tidak bertemu. Xiaoran, Tuan MA menyuruh saya merekam siaran. Tuan Xiao sudah tiba. Kalian memiliki kemitraan yang hebat di sini. Acara sudah tidak tayang, tapi kalian masih punya kesempatan untuk merekam iklan bersama. Bukan begitu, Tuan Xiao? Apakah ini iklan amal? Saya menghargai bantuanmu, Nona Ho. Tuan Xiao, apakah kamu tidak sibuk dengan banyak hal? Bagaimana kamu punya waktu untuk datang mengawasi iklan kecil ini? Saya baru keluar dari rumah sakit. Saya sedang dalam pemulihan sekarang. Jadi saya benar-benar bebas. Tapi, kesehatan saya baik sekarang. Jadi mari kita mulai. Nona Chen, saya benar-benar tidak bisa memberitahumu. Baiklah, kamu tidak perlu memberitahuku. Di mana Tuan Xiao tinggal? Cukup ceritakan padaku tentang kisahnya di Wusu. Suster, bisakah kamu membantu saya? Apa masalahnya, Nyonya Wang? Saya tidak ingat. Di sayap mana saya berada? Saya tidak ingat. Apakah ini sayap 2 atau sayap 3? Saya lupa. Jangan khawatir, Nyonya Wang. Saya akan mengantarmu ke sana. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih ini. Baiklah, Nona. Mr. Sun, Biarkan saya yang mengurusnya. Saya punya kartu kunci kamarnya. Biar saya ulangi. terima kasih. Terima kasih. Sayang, kenapa aku tidak bisa mengingat apapun dengan baik? Mr. Sun, bukankah kamu mengunjungi rumah Mr. Xiao hari ini? Kenapa kamu pulang begitu cepat? Apakah kamu benar-benar ingat ini? Saya mengunjungi rumah Mr. Xiao minggu lalu. Ayo pergi hati-hati. Apakah bukan hari ini? Lihat, aku bingung lagi. Pada akhirnya sebuah perjalanan. Hanyalah pelarian singkat dalam proses mengejar makna hidup. Setelah bertemu denganmu, hati yang menolak untuk menunggu akhirnya ingin tinggal. Jifeng adalah tempat di mana hatiku akan menunggumu. Bisakah kita mengubah skenario ini? Sulit untuk dibaca. Selain itu, siapa yang mau mendengar ini di radio sekarang? Saya. Mari kita berlatih lagi. Lagi, oke? Pada akhirnya perjalanan. Hanyalah pelarian singkat dalam proses mencari makna hidup. Xia Oran, kamu sepertinya kurang emosional. Tolong rasakan itu. Pada akhirnya sebuah perjalanan. Hanyalah pelarian singkat dalam proses mengejar makna hidup. Jifeng, dia. Berhenti membaca ini. Tampaknya tidak normal kali ini. Xia Oran, mari kita lakukan lagi. Pada akhirnya perjalanan. Hanyalah pelarian singkat dalam proses. Lagi, Xia Oran. Perasaan lagi. Ayo kita ulangi lagi.
Xiao Ren kamu, mungkin perlu mencari perasaanmu sebelum merekam apapun. Oke, ayo kita ulangi lagi. Mr. Xiao, bisa kita bicara? Permisi sebentar. Seru ya Xiao Shangqi. Lin Zhong mengirim saya ke sini. Di menit terakhir saya tidak tahu Anda akan mendaftar untuk program ini. Tapi saya bilang kepada Mr. MA bahwa program Aid for All membawa arti yang berbeda bagi saya. Apa Anda pikir saya akan percaya? Xiaoran, mengapa kamu terus menghindari saya akhir-akhir ini? Kamu bahkan tidak membalas pesan saya. Tidak tetap berhubungan denganmu adalah penghinaan terbesar bagi mantan pacarmu. Tidakkah kamu tahu itu? Saya tahu. Tapi bisakah kita bicara tentang ini dengan tenang? Pernahkah kamu berpikir, mengapa sikapmu terhadap saya berubah setiap kali Chen Feier muncul? Saya sudah memikirkan ini. Masalahnya bukan Chen Feier kehadirannya, adalah yang mengingatkan saya tentang bagaimana kita berakhir seperti ini. Xiaoran, Saya akui bahwa beberapa tindakan saya dan minat mungkin menyebabkan kamu salah paham. Saya minta maaf untuk itu. Tapi kemunculan Feier membuat saya berpikir bahwa orang tidak bisa melupakan arah yang mereka tentukan karena perasaan sementara. Kita tidak pernah berada di jalan yang sama. tapi bagaimana jika ada yang tidak sengaja mengambil jalan yang salah? Maka teruskan saja seperti ini. Saya mengerti. Kamu bisa kembali dulu. Saya akan masuk nanti. MS Liu, maaf tentang kejadian tadi. Mari lanjutkan rekaman. Semuanya baik-baik saja. Mr. Xiao sudah pergi. Tapi dia bilang, kalau kamu tidak mau merekam ini, dia bisa menyuruh orang lain. Apa yang kamu katakan padanya sekarang? Dia terlihat tidak baik-baik saja. Jangan bilang kamu menyakitinya. Saya tidak banyak bicara. Dia mendengarkan. Mr. MA yang mengatur ini. Dia bilang berulang kali. Agar saya merekam lebih banyak. Apapun yang orang katakan, kita lebih memperhatikan sikap seseorang. Bukan dia yang ingin balas dendam? Tidak, saya hanya berpura-pura. Tapi, saya akan jujur padamu. Xiaoran sudah lama. Sejak kamu terakhir merekam sesuatu, apakah ini sebabnya suaramu tidak bagus? Jadi bukan Ji Feng yang ingin saya merekam siaran ini? Mr. MA yang mengaturnya. Tapi saya pikir, dia salah memuji orang. Buat asumsinya sendiri. Berapa lama kamu tertarik mengatur bunga dan tanaman ini? Xiaoran selalu mencintainya. Tapi penampilan damai palsu ini, semuanya ilusi. Tidak bisa menutupi kepalsuan dan keburukan kenyataan. Nyonya Chen, Anda masih bisa menemukan tempat ini. Anda sengaja melakukannya bukan? Mengapa Anda selalu mengikuti saya? Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya di sini duluan. Saya mulai curiga bahwa Anda yang mengikuti saya ke sini. Selain itu Xiao Shangqi tidak ada di rumah. Saya pikir, dia bersama Hi Xiaoran sekarang. Dia akan pulang sangat terlambat. Anda tidak perlu memprovokasi saya. Saya menemukan tempat ini. Jadi saya punya kesempatan besar menunggunya. Nyonya Chen. Penarikan tepat waktu adalah penghentian kerugian tepat waktu.
Jadi meninggalkan Xiao Mingxuan. Itu benar. Tapi pernahkah Anda berpikir, mengapa Xiao Shangqi tidak ingin melihat Anda? Ada 2 tes lagi. Itu tepat di depan kita. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Saya harus cepat pulang sekarang. Anak saya menunggu untuk makan bersama saya. Wang, kita di sini untuk pemeriksaan medis. Kami akan pulang setelah pemeriksaan. Anda adalah... San? San, saya baru ingat. Kita di sini untuk pemeriksaan bukan. Ayo pergi. Nyonya Hu, apakah mereka benar-benar akan menerima seseorang dengan penyakit ini? Bagaimana jika mereka berubah pikiran setelah melihat laporan medisnya? Jangan khawatir, saya sudah bicara dengan mereka. Nyonya Wang tidak punya anak dan tidak punya wali. Tapi saya memberikan mereka nomor kontak saya. Akan menelpon saya jika ada sesuatu terjadi. Panti Jompo ingin Anda melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap agar mereka bisa menilai kesehatan Anda untuk memberikan perawatan yang lebih baik. Tunjukkan. Senang mendengarnya. Orang-orang seperti kita sekarang punya tempat untuk pergi. Tapi ini hanya menguntungkan Xiao. Dia melakukan banyak hal yang tidak bermoral. Mengapa kita tidak berdaya di hadapannya? Benar? Stasiun TV tidak lagi menyelidiki orang jahat yang memecat kita. Apa kita akan membiarkan dia mengganggu begitu banyak dari kita tanpa alasan? Jangan khawatir. Orang seperti dia akan diadili. Dia akan mendapatkan ganjarannya cepat atau lambat. Sekarang waktunya untuk melakukan pemeriksaan Anda. Ini kupon Anda, dia sudah datang? Oke, ayo masuk ke dalam. Kamu Ambil resep saya. kesehatan Anda seharusnya baik-baik saja sekarang kan? Apa kamu khawatir tentang saya? Kamu bisa memberitahu saya sebelumnya. Jika kamu mengatur pemeriksaan untuk San dan Wang, saya bisa membawa mereka langsung ke sini. Ngomong-ngomong ini tentang pendaftaran. Itu adalah Mr. MA yang mengatur semuanya. Saya salah paham padamu hari itu, maaf. Bagaimana kamu tahu bahwa Zhao Mingxuan akan diadili? Bukankah VR mendapatkan bukti melawan Zhao Mingxuan? Saya pikir kamu akan segera mendapatkan balas dendammu. Apakah ini alasan kamu menjauh dariku? Kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak pernah meminta bukti darinya. Sumpah di makam ayahku bahwa aku akan mengambil kembali semua yang dia lindungi aku. Tahu dia ingin melindungi aku dan saudaraku lebih dari siapapun. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk menyelidiki ini sampai tuntas. Aku tidak ingin dan tidak bisa memperlakukan ini sebagai bentuk pengobatan. Kalau tidak, aku akan seperti Zhao Mingxuan sungguh. Menyenangkan menjadi anak kecil. Bahkan permainan yang buruk bisa membuatnya sangat bahagia. Oh anak, apa kamu baik-baik saja? Maaf Nona cantik. Kamu sangat berani. Kamu bahkan tidak menangis saat tanganmu sakit, ayahku. Pernah bilang padaku untuk tidak khawatir karena luka itu akan sembuh. Ada apa? Kamu bilang tadi kamu berani. Jangan bilang kamu mau menangis sekarang. Kalau larutan gelembungmu habis, kamu bisa beli lagi. Ayahku sangat sibuk dengan pekerjaannya, dia tidak punya waktu untuk membelikannya untukku. Di mana ibumu? Ibuku jauh. Namamu siapa? Aku San. San? Bagaimana kalau kita mencari solusi untuk gelembung itu? Apakah ini bisa diterima? Oke, ayo pergi.
Nyonya Fai. Aku menambahkan deterjen cucian. Sekarang kita akan menambahkan air, deterjen cucian dan gula. Di sini bersama-sama. Selanjutnya kita akan mencampur larutan itu bersama. Nah, cobalah. Kamu luar biasa Nyonya VR, baunya enak. Tidak ada. Aku tidak punya mesin pistol gelembung. Saat aku masih kecil, aku bahkan bisa bermain dengan karet gelang. Hebat kan? Ngomong-ngomong Syams, kenapa kamu familiar dengan hotel ini? Semua orang sepertinya mengenalmu dan kau bisa masuk ke dapur untuk mengambil sesuatu. Karena ini rumahku, ayahku dan aku tinggal di hotel ini. Rumahmu? Anak karyawan. Ini mengingatkanku pada Xiao Shangqi saat masih muda. Nyonya Fei. Apakah kamu kenal Tuan Xiao Shangqi? San, di mana biasanya Tuan Xiao Shangqi bekerja? Karena aku membantumu membuat cairan gelembung dan aku juga teman Tuan Xiao Shangqi. Seharusnya kau membawaku untuk mencarinya, bukan? Tentu saja. Aku tahu di mana kantor Tuan Xiao Shangqi berada. Aku pernah ke sini sebelumnya. Permisi. Ini buruk ayahku. Tidak akan membiarkanku datang ke sini. Jangan khawatir, aku akan mengurus pria jahat ini. Aku tidak akan membiarkan ayahmu tahu. Nyonya Chen, ini adalah area kantor. Tamu tidak diperbolehkan. Tuan Lin, aku membawa anak temanku untuk mencari ayahnya. Jangan menakut-nakutinya. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Apa kamu yakin ayahnya adalah temanmu? Nyonya Fei. Itu ayahku. Nyonya Chen, kamu datang untuk menemui Tuan Xiao bukan? Tidakkah kamu merasa kamu melampaui batas dengan menggunakan anak kecil? Nyonya VR membantuku. Memperbaiki mesin pistol gelembung. Apa kamu mendengar itu? Kamu sudah membantu putramu. Bisakah kamu berhenti menyulitkanku? Tuan Xiao tidak di sini. Lin Zong, siapa kamu berani memutuskan tentang Xiao Shangqi? Mengapa kamu pikir dia sebenarnya tidak peduli padaku? Seberapa banyak kamu tahu tentang masa lalu kita? Atau karena kamu tahu apa yang aku miliki? Aku tinggal di hotel kumuh ini dan tak bisa makan atau tidur dengan nyaman sampai aku bisa bertemu dengannya. Apa kamu akan menghentikanku? Atau menghentikanku seumur hidupmu? Bagaimana kalau memberiku 10 menit? Ayo bertemu di pintu masuk Hotel Jifeng. San, ikut aku. Apa kamu menikmati hari ini? Malam ini aku akan membawamu ke sebuah pesta besar. Masuk. Harap kenakan sabuk pengamanmu. Kemana kamu membawaku? Ini adalah pasar wushu terbesar. Ada penjual yang menjual makanan matang di sana. Mereka selalu memberiku bakso goreng ekstra. Mereka bahkan mengajari aku cara membuat sup dan babi. Aku sangat penasaran. Aku yakin seorang wanita kaya sepertimu tak bisa membedakan antara buncis dan kacang Prancis. Selada kubis seledri bayam. Apa kamu ingin aku memberitahumu perbedaan antara ikan karper perak, ikan mas trucian, dan ikan rumput? Aku tak menyangka kamu membeli bahan makanan. Apa kamu tahu bahwa orang-orang di sini lebih suka membeli bahan di pasar seperti ini daripada di supermarket? Kamu bercanda kan? Xiao Shangqi belanja di sini? Ya.
Rame banget dan bau. Kalau kamu tinggal di sini, sebentar saja kamu juga akan belanja di sini. Buang-buang waktu kamu. Akan kesal. Setiap kali aku telepon kamu tanpa alasan, aku akan pukul kamu. Sangat kasar. Apa yang sudah kamu berikan padaku? Sejak kecil, sampai kamu ingin menghancurkan. Apa yang kamu usahakan dengan susah payah? Kamu mau uang? Aku tidak punya uang. Kalau kamu memojokkan aku, kita akan hancur bersama. Bukankah kamu menikahiku agar bisa memutus masa lalu buruk? Kamu mau tanghulu? Tidak, itu kotor dan lengket. Permisi. Berapa harganya? Ini. Harganya 10 yuan per buah. Baiklah, deal. Ini dia. Aku bilang aku tidak mau. Coba saja, aku punya tisu basah. Kamu bisa bersihkan tanganmu dengan itu. Kamu tidak datang ke sini untuk membantu Xiao Shangqi, kan? Bohong. Bukankah Xiao Shangqi bilang padamu bahwa akulah yang memberitahunya bahwa Zhao Mingxuan yang berada di balik kematian ayahnya? Aku selalu ada di sisinya. Aku tahu tentang ini. Kamu bilang kamu ada di sisinya. Tapi kamu punya niat lain, kan? Apakah Ciu sebabnya kamu memberitahu Xiao Shangqi agar dia berhutang budi padamu? Kamu datang ke sini untuk mengatakan bahwa kamu punya bukti untuk Zhao Mingxian. Tapi aku bertanya padamu berkali-kali dan kamu menolak untuk menunjukkannya. Apakah kamu menunggu Xiao Shangqi yang memintanya sendiri? Kamu ingin dia berhutang budi padamu agar dia tidak meninggalkanmu. Karena dia akan merasa berhutang padamu. Dia akan membiarkanmu tetap di sisinya. Baru kemudian kamu punya kesempatan untuk memulai lagi bersamanya, kan? Jadi kamu sibuk seharian hanya untuk bukti yang aku punya? Apa kamu pikir semua orang selalu merencanakan sesuatu sepertimu supaya mereka bisa bertahan hidup? Aku meluangkan waktu untuk menunjukkan padamu lingkungan kota ini. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa He Xiaoran dan Xiao Shangqi tidak sampai ke titik ini dengan membuat kesepakatan apapun. Sensiap makanan yang mereka makan, setiap jalan yang mereka lewati, setiap hari hidup mereka di kota ini. Ini bukanlah ketentuan atau hasil yang sudah ditentukan. Apa yang ingin kamu katakan? Hari itu aku bilang bahwa bunga-bunga dan tanaman itu adalah manifestasi palsu dari kedamaian. Tapi tahukah kamu bahwa inilah kebenaran yang paling Xiao Shangqi pedulikan? Jadi pertanyaannya tetap, apa kamu tahu mengapa Xiao Shangqi menolak bertemu denganmu? Karena dia tidak akan pernah menggunakan hubungan sebagai untuk bertransaksi. San memberitahuku. Ibunya meninggalkannya ketika dia masih sangat kecil, bukan? Sebagai seorang ayah tunggal yang telah ditinggalkan, kamu bisa berhenti menilaiku. Aku lelah, aku akan pulang dulu. Li Hui? Aku Cheng Jiesang, produser dari perusahaan musik ini. Aku mendengar tentangmu dan mendengarkan lagumu. Tahu di internet. Saya menghargai bakatmu dan ingin menandatangani kontrak denganmu. Hanya karena tahukah kamu? Sudah waktu yang sangat lama. Bukankah kamu tampil di sini minggu lalu? Tapi pertunjukanku dibatalkan. Li Hui, aku bisa memberitahumu bahwa kamu adalah musisi yang selama ini aku cari. Untungnya aku kembali untuk mengambil barang-barangku. Kalau tidak, aku akan melewatkanmu. Bintang masa depan. Musikmu memiliki gaya yang sangat modern. Setelah kamu menciptakannya itu, pasti akan menjadi sangat populer. Tentu saja, ini pertemuan pertama kita, jadi kamu bisa memikirkannya
Oke? Aku akan memikirkannya, oke. Jadi kamu mengatakan bahwa Xiao Shangqi membuktikan padamu bahwa dia bukan lagi orang yang sama, yang selalu menjadi penyelamat Chen Fei. Apakah kamu pikir dia ingin kembali bersama? Dia hanya ingin menepati janjinya pada ayahnya. Bahwa dia tidak akan menukar apapun dengan syaratnya sendiri dia. Terlihat sedang membenahi dirinya. Aku senang untuknya. Bisakah Chen Fei menipu? Bisakah kamu serius? Aku bilang kita harus pergi ke toko permainan. Besok tidak ada. Rasa pengalaman bermain di sini aku. Tidak akan pergi karena besok aku sibuk. Apa? Aku. Tidak memberitahu kalian tentang ini. Ketika kita di rumah Hao hari itu, seorang produser musik mendengar aku bernyanyi. Lalu dia ingin menandatangani saya untuk mengubah musik. Benarkah? Itu hebat. Menandatangani untukmu? Apa artinya itu? Apakah kamu akan punya waktu untuk menghabiskan bersamaku di masa depan? Apakah kamu anak besar? Apakah kamu akan mati jika kamu makan menyeberang jalan dan hidup sendiri? Bahkan jika saya tidak menandatangani dengan mereka, saya bisa menahannya lagi. Mengapa kamu peduli jika kamu jatuh cinta pada mereka? Saya hanya ingin kamu memikirkan ini dengan hati-hati. Jangan menjual dirimu terlalu cepat. Saya sudah memikirkan ini dengan hati-hati. Terima kasih. Ayo kita lanjutkan. Giliranmu. Benarkah? 3. Rumah. Hei, Kenapa kamu di sini? hari ini saya akan membawamu ke tempat yang hebat. Sebuah sirkuit go-kart baru telah dibuka di area baru. Saya tidak akan pergi. Saya akan bertemu G untuk berdiskusi. Tapi dia pasti tidak sabar untuk melihatmu setiap hari. Dia terkesan dengan bakat saya. Apa salahnya dengan itu? Hei, saya pikir ini bukan hal kecil. Kita harus melihat ini dengan hati-hati. Selain itu, Lehei Kiwaka yang indah. Mereka ideal untuk balap go-kart. Ayo pergi. Sui. Saya tahu kamu masih tidak bisa melupakannya dalam waktu singkat, tapi kamu tidak bisa terus hidup seperti ini. Kamu takut bahwa saya tidak akan punya waktu untuk nongkrong sama kamu setiap hari setelah tanda tangan sama perusahaan kan? Tapi aku punya sesuatu yang pengen aku capai. Bikin musik selalu jadi mimpiku. Kamu tahu nggak? Aku pasti bakal lakukan itu. Kalau kamu temanku, berhenti bikin komentar nggak bertanggung jawab. Aku pergi dulu. Bukan itu maksudku. Bu Chen. Apa ini? Enggak. Bisakah aku ganti seleraku? Sekarang aku udah bosen sama makanan Jifeng. Yang enggak. Maksudku, kalau kamu mau makan bakpao, kita punya benefit karyawan di Dapur Chai Feng. Setiap Jumat malam, kue yang aku bikin lebih enak dari ini. Kamu suka isian daging sapi sama daun bawang? Siapa bilang aku mau makan kue kamu? Aku udah packing barang-barangku dan check out. Kamu bakal balik ke Hobo? Kenapa kamu peduli aku mau kemana? Ayah, Nyonya Api. Jangan lari. Kenapa kamu pulang lebih awal? Guru dari TK tadi baru aja nelpon, tapi kamu nggak ada di hotel. Mereka bilang beberapa anak ada yang muntah-muntah. Mereka takut itu semacam virus. Jadi mereka pulangkan anak-anaknya. Kalau gitu kamu bakal tinggal sama aku di hotel siang ini. Ayo ke kantor. Hari ini Bu Sue ada urusan lain. Cari aku Ample. Bagus, mau aku cari teman kerja yang lagi liburan buat ngawasin? San, boleh main sama kamu? Aku mau main sama Nyonya Api. Kukira kamu bilang kamu lagi keluar. Terima kasih atas perawatannya selama ini. Aku akan membalas budi. Ayo San, oke. Ayo. Nyonya Api, biar aku ajarkan sesuatu padamu. Gambar huruf R dulu. Lalu hubungkan gambar wajah, hidung, mulut, mata, dan rambut. Bagus nggak? Ya, San. Ini apa? Ayahku membuat album ini untuk aku.
Dia bilang anak-anak tidak punya ingatan yang baik. Jadi ini dibuat untukku. Nyonya Api, apakah kamu masih ingat? Masa kecilmu. Aku berharap bisa melupakan semua tentang masa kecilku. Apa yang menarik dari masa kecil sih? Nyonya Api, aku nggak bisa baca ini. Bisa kamu bacakan untukku? Hotel ini sangat ramai malam ini. Setelah memandikan dan memberi makan San, aku tidak membawanya tidur sesuai waktu tidurnya. Malahan aku meninggalkannya di pusat anak-anak untuk bermain sendiri. Setelah bermain dengan antusias selama 1 jam, dia menjadi lelah dan lapar. Jadi dia menangis lebih dari 10 menit. Ini pertama kalinya dia menangis seperti ini. Aku merasa sedih dan menyesal. Hari ini San diberikan buah pertamanya sebuah apel. Aku khawatir dia tidak bisa mencernanya, jadi aku mengukusnya selama 5 menit. Karena ini buah, aku tidak mencampurnya dengan nasi halus ini. Juga tidak bisa dibekukan. Aku menyimpan 1 kotak untuk makan siang. Ekspresi San memberitahuku. Itu asam. Belakangan ini San suka sebuah buku. Berjudul Spot Pergi ke Peternakan. Dia bisa mengenali setiap hewan di setiap halaman. Ketika dia mengamuk, dia akan berhenti menanjus. Ketika dia bilang kita akan pergi melihat Spot, San mengambil beberapa pangsit. Dia mencoba tiram pedas dan kehabisan napas selama setengah hari. Dia bahkan bertanya, apakah dia bisa menggunakan tisu membersihkan lidahnya. Mimpi pertama San adalah menjadi masinis kereta. Aku harus merekam ini untuknya. San akan pergi ke taman kanak-kanak hari ini. Dia sedang tumbuh besar. Ini lebih sulit daripada pekerjaan aku yang memutuskan apa anakku. Dia harus berpakaian setiap pagi. Hari ini adalah pertama kalinya San bertanya. Tentang ibunya. Dia memberitahunya, semua kebahagiaannya berasal dari cinta ibunya. Anak ini hal besar untuk bisa mengenali kebahagiaan, bukan keberuntungan, atau takdir. Suatu hari nanti, kamu bisa menciptakannya sendiri. Jaga semangatmu. Mr. Lin, lihat ini. Ali Waris Kilyarga Daigo dan seorang wanita misterius bertemu di luar mereka. Diduga telah kehilangan cinta. Mrs. Chen mungkin memiliki 2 pria yang bertengkar karena dia di pernikahan. Tapi, semua ini sia-sia pada akhirnya. Bagaimana kalau ini? Perpanjang masa tinggalnya dan biayakan ke akun pribadi saya. Ketika kamu mengirimkan kartu kamar kepadanya, katakan padanya bahwa hotel sedang mengadakan acara beli 5 hari, dapat 3 hari gratis. Kupikir dia akan kembali ke Hobo. Jika dia ingin kembali ke Hobu, mengapa dia rela menemani San? Kurasa dia tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Sejak kamu menyebutkannya kamu belum memesan makanan dari restoran belakangan ini. Kurasa dia kehabisan uang. Yah, lakukan saja apa yang kukatakan, oke? Kamu nakal. Kamu seperti aku. Kamu menghabiskan banyak uang untuk sepatu.
Aku datang lebih awal. Aku baru saja mulai ini. Akan memakan waktu sebelum kue-kue siap. Dia mendengarkan. Jangan meremehkan kemampuanku. Ini adalah fitur yang paling menarik bagi staff. Di Hotel Jifeng. Kamu tahu cara membungkusnya? Aku. Tidak menyangka kamu begitu mahir dalam hal ini. Begitulah yang dilakukan wanita. Apa maksudmu dengan itu? Apakah ini diskriminasi gender? Tidak. Ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dilakukan pria sekarang. Sama halnya dengan wanita. Ambil contoh aku. San bahkan belum bayi. Ketika aku mulai membesarkannya sendiri. Pada saat itu aku tidak tahu apa-apa tentang popok susu formula dan produk bayi. Sekarang aku menemukan bahwa media sosial dan teknologi adalah alat yang ampuh tidak mungkin bagi seorang pria menjadi ibu. Kamu benar tentang itu, Nyonya Lin. Aku tidak berterima kasih karena membantu San memilih pakaiannya. Ngomong-ngomong, apa rencanamu setelah ini? Kenapa? Apakah kamu juga ingin menjadi ibu? Atau mencari desainer fashion untuk anakmu? Tidak. Aku hanya bertanya. Aku melihat berita Zhao Mingxuan beberapa hari yang lalu ini. Tidak terkejut sama sekali. Selain itu, akan ada lebih banyak orang menyukainya. Tapi jujur, siapa lebih cantik antara saya dan dia? Anda lebih baik dari dia. Tidak hanya dalam tampilan. Saya telah mengukis beberapa Q. Sepertinya sudah siap, saya akan segera memeriksanya. Baru dikukus. Ayo coba. Bisa memanaskan lambung. Hati dua panas. Apa pendapat Anda? Sewaktu anak saya suka ibu saya. Kue bawang sapi dan hijau. Tapi dia tidak akan bisa. Kecuali saudara saya yang lebih muda ingin memakannya. Saya hanya bisa punya satu persatu. Jika saya makan lebih banyak, tidak ada yang akan menyukai saya jika saya jadi gemuk. Saya memiliki kue di sini, Ti. Akan lebih dari cukup untuk Anda. Selamat datang. Kenapa Anda masih di pabrik beton? Ini terlambat? Saya akan menanyakannya, Gan. Oke. Apakah itu Shang Xiaoqi? Baru-baru ini dia telah memeriksanya. Proyek Zhao Mingxuan siang dan malam. Dia dikunjungi. Semua tanaman beton dan tanaman dalam perkiraan hari ini dia percaya masih muda. Jadi dia menolak untuk beristirahat. Saya coba lihat his. Sekretaris Said. Ini adalah informasi asli untuk kedua proyek ini. Palsu di perusahaannya. Zhao Mingxuan terkunci.
Kedua dokumen ini dalam penyimpanan. Saya terburu-buru saat pergi, jadi saya hanya dapat mengambil beberapa halaman dari Jadi enggak lengkap, Ti. Tidak masalah. Selama kita tahu di mana untuk melihatnya, tidak perlu lagi mencari jarum di sebuah manset. Mengapa? Aku cinta Woso. Aku ingin memulai hidup baru di sini. Jangan khawatir, aku akan memulai hidup baru di sini, sendirian. Xiao Shangqi, kamu kenal aku. Selama bertahun-tahun aku selalu menghitung setiap langkah sebelum bergerak. Tapi ketika aku sampai di Wusu aku menyadari akan ada lebih sedikit kejutan. Jika aku mengambil sikap di setiap langkah, aku baru sadar bahwa kebahagiaan adalah kekuatan yang tidak bergantung pada takdir dan keberuntungan, apalagi sebuah kesepakatan. Jadi aku hanya ingin mencoba melangkah maju ke masa depan yang tidak diketahui dan melihat apakah aku bisa mendapatkan yang aku inginkan. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Aku akan mengirim 2 orang kepercayaan ke Hupu untuk menyelidiki masalah ini. Tidak perlu. Aku tahu siapa yang paling cocok untuk mengambil tugas ini. Sebelasan. Aku tahu, kamu punya pikiran untuk membunuhnya. Tapi kita harus tenang. Ini bahkan tidak dianggap sebagai bukti. Kita perlu mendiskusikan langkah selanjutnya dengan cepat. Biarkan aku memikirkannya. Kami membuat pin ini untuk merayakan ulang tahun ke-10 Yunlan. Itu pertama kalinya kami memakai jas. Ayahku memberikannya kepada kami. Ketika ayahku bertanya tentang itu, aku bilang kamu kehilangannya. Aku tidak menyangka kamu masih memilikinya. Di hatiku. Pernah hilang. Tapi sekarang, aku telah menemukannya. Zian. Kita harus melindungi Yunlan. Baik. Ming Xuan. Kita perlu bicara. Aku memiliki saham terbanyak di Yunlan. Jadi aku yang punya suara terakhir. Tolong biarkan aku pergi. Oke? Oke aku. Akan bertemu kamu nanti. Xiao Mingxuan, aku takkan membiarkanmu pergi. Tuan Xiao. Jangan salah paham dia. Bukan datang ke sini untuk mempertanyakan aku dia. Datang untuk mengajakku makan malam. Xiao Xian. Bersabarlah, aku takkan membiarkan kalian berdua menghancurkan karir ayahku. Baiklah. Mulai sekarang, kita akan berpisah jalan. Kita akan menggunakan cara kita sendiri untuk melindungi permintaan terakhir ayah. Oke? Bermain dengan kalian bersaudara sungguh menyenangkan. Rencana yang kita buat sebelumnya akhirnya akan dilaksanakan. Pertempuran setelah ini akan sulit. Jangan khawatir. Selama kalian bersaudara tetap bersatu, kamu pasti bisa membalikkan keadaan. Aku akan keluar mencari udara segar. Xiaoran, ayo minum kopi bersama. Tentu saja. Apa kamu di sini untuk mengunjungi orang tua ini? Aku sudah memberikan bukti itu kepada Xiao Shangqi. Hi Xiaoran, kamu benar-benar melepaskannya kali ini. Ngomong-ngomong, apa kamu masih ingat waktu SMA dulu? Kita mendaki gunung untuk melihat matahari terbit? Agar bisa juara pertama, kamu berlari sangat cepat saat itu. Aku sama sekali tak bisa mengejarmu. Lalu ketika aku terjatuh, dan lututku terluka, kamu
akhirnya menyerah dan berhenti untuk membantuku. Kami bahkan membuat batalion yang terluka saat itu dan kami adalah yang terakhir mencapai puncak gunung. Apa yang ingin kamu katakan? Padahal kalianlah satu-satunya yang terus bergerak maju dengan kecepatan yang sama. Sejak aku terjebak di tempatku dan tidak bisa mengikuti kalian untuk waktu yang lama. Jadi mulai sekarang, aku memutuskan untuk menjalani caraku sendiri. Kamu tidak percaya padaku? Bukan itu. Jika kamu merasa seperti ini, aku juga senang untukmu. Ayolah, kamu senang. Aku keluar. Dan kamu serta Xiao Shangqi bisa akhirnya kembali bersama kan? Masalah antara kita tidak ada hubungannya dengan kehadiranmu di antara kita. Bagaimanapun aku sudah lama mencintainya aku. Tidak berpikir, kamu bisa melepaskannya dengan mudah. Kamu ada benarnya. Saat itu aku meninggalkan Hobo dan datang ke sini karena kalian berdua. Saat itu, aku benar-benar kesal. Dan aku selalu menginginkan akhirnya juga. Aku sudah mencintainya selama bertahun-tahun. Jadi ketika kami putus, bagaimanapun banyak hal yang terjadi sejak kami bertemu kembali kali ini. Itu membuatku berpikir bahwa mungkin dua orang tidak harus bercinta bersama untuk dianggap sebagai akhir dari cinta. Jika ini bukan jenis akhir lalu apa? Aku Tidak menginginkan hubungan ini lagi. Aku tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi. Ini adalah jenis akhirku. Terima kasih untuk kopinya. Aku akan kembali ke stasiun sekarang. Sejak kalian berdua bertemu lagi, kita sudah banyak membicarakan ide-ide kalian. Ini pertama kalinya, kau sudah bilang tidak, dengan tegasnya. Haruskah kau sekeras itu? Apa kau juga pikir aku tidak bisa meninggalkannya? Chen Fei'er bilang hal yang sama. Setelah dia bilang begitu aku akhirnya sadar bahwa satu hal yang belum aku lepaskan setelah sekian lama adalah cintaku pada Xiao Shangqi. Tapi bagi Xiao Shangqi, aku hanya pacar yang dia pacari. Selama beberapa bulan, kalau ada masalah, dia siap buang aku. Selain itu kami tidak sejalan mengenai hubungan kami. Jadi meski kali ini kami berbaikan, dia akan tetap mengusirku. Kalau ada masalah lagi aku nggak mau mengulanginya. Masuk. Terima kasih. Haruskah kita bilang ke Hisyaoran kalau Chen Fei'er memberimu sesuatu dia? Mungkin sudah tahu. Lumayan. Setelah kita jatuhkan Xiao Mingxuan, kau bisa mengambilnya kembali dengan baik kalau semuanya sudah selesai. Masalah ini mungkin segera berakhir, tapi aku mungkin tidak bisa mendapatkannya kembali. Waktu itu, mengingat situasinya dan faktor sekitarnya, ini satu-satunya pilihanmu. Kalau bisa mengulang lagi aku gak akan pernah melepaskannya. Dengan cara apapun. Fei'er memberinya bukti penting. Kurasa semuanya akan segera terungkap. Nanti kita akan berpisah dan mengurusi urusan masing-masing. Di masa depan mungkin kita akan menyapa kalau bertemu lagi. Atau kita mungkin bisa saling membantu saat kita dalam kesulitan. Tapi aku rasa itu tidak mungkin bagi kita kalau bicara soal hubungan romantis. Ya ampun, kedengarannya sangat menyedihkan ini. Disebut menyegarkan. Aku akan terus maju dan melihat ke depan. Ini sangat hebat. Artis menandatangani kontrak. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu menandatangani kontrak? Ya, Apakah kamu sudah memberitahu Sui? tidak perlu melakukan itu. Jangan pedulikan dia.
mengingat ukuran perusahaan ini itu seharusnya benar-benar bisa dipercaya. Hui kita terlihat sangat bersemangat hari ini, bahkan cuacanya terlihat sedikit lebih baik. Berhenti merekam apa yang kamu rekam. Aku akan merekam film pendek untukmu, agar saat kamu terkenal, hari ini akan menjadi hari pertama ketenaranmu. Tolong jangan berharap hal seperti itu padaku. Aku hanya ingin memulai dengan musik kali ini. Aku tidak punya pertimbangan lain kamu. Seharusnya tidak mengirimkannya ke siapapun yang kamu kenal. Sui Mingwei hanya khawatir padamu. Hari-hari ini ada banyak penipuan seperti ini. Semakin dia belajar, semakin sedikit dia khawatir. Mari kita makan malam bersama malam ini. Ceritakan pada kami semua tentang hari ini, agar kami juga bisa memperluas wawasan kami. Kamu juga yang terbaik. Rasanya seperti kita kembali ke masa kecil kita. Awal yang bagus. Aku akan pergi sekarang. Perusahaan kita tidak buruk kan? Meskipun belum besar, aku yakin bahwa denganmu sebagai bintang baru kami, kita akan berada di jalur yang benar dalam waktu singkat. Ayo yuk kita lihat di sini. Ini adalah lounge kami, bar dan ruang latihan reguler. Hei. Sini bayar aku perkenalkan kamu. Ini adalah organizer terbaik untuk perusahaan kami. Segera setelah dia dengar aku menandatangani kontrak dengan bilang padaku bahwa dia ingin berkolaborasi denganmu. Li Hui. Hai, senang bertemu denganmu. Aku mendengar lagumu Ino. Aku sudah lama menyukaimu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya lagu baru? Yuk kita pilih beberapa lagu. Dan buat beberapa riff ya. Apakah dia baik-baik saja? Tentu saja. Kamu punya dukungan penuh dariku. Ini luar biasa. Terima kasih teman-teman. Identitas kami. Semangat kami sangat tinggi hari ini. Bahkan cuacanya sedikit membaik. Berhenti syuting. Apa yang kamu syuting? Aku akan merekam film pendek untukmu. Halo Xiao Ji, tolong mainkan musik. Oke. Menggon, lagu favoritmu sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Daripada pergi bekerja? Aku sedang memikirkan, di mana aku akan bersenang-senang nanti. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Tuan muda yang terhormat, kalau kamu dan aku tidak melakukan ini, perusahaan parfum kita akan tutup. Sungguh mengecewakan. Aku bahkan tidak bisa menemukan seseorang untuk Yang harus bersenang-senang. kamu lakukan adalah menikmati. Apakah aku sudah mengirimkan rencana triwulan itu padamu? Juga mengenai produk ini, yang sedang kamu kembangkan. Kapan hasilnya akan keluar? Aku sudah tidak punya banyak uang untuk dihamburkan lagi. Benar. Hubunganku gagal. Oleh karena itu produkku harus sukses. Aku meluncurkannya ke pasar untuk mengenang cinta yang gagal. Aku beritahu kamu, proyek-proyek dalam foto-fotomu dipimpin oleh Zhao Mingxuan. Tapi kontennya terfragmentasi, informasinya tersebar dan angkanya sangat tidak jelas. Sangat sulit bagi kami untuk mengumpulkan informasi yang sukses. Tapi setelah aku menyuruh seseorang menghitung angka-angka sebuah informasi kunci muncul. Ada yang pasti salah dengan proyek Lihe. Dari foto-foto itu, angka perdagangannya sangat besar. Bro, coba cari tahu lebih banyak dari dalam Deju. Proyek konstruksi Jerry hanya salah satu klaim. Kemana uangnya pergi? Adalah pertanyaan utama. Bagaimana kabarmu? Apa yang dilakukan orang Yunlan di sini? Di mana Tuan Wei? Tuan Tian tidak mudah untuk bertemu denganmu. Jadi aku akan langsung ke intinya. Zhao Mingxian terlalu memanjakan Deju. Jika ini terus berlanjut, Deju akan segera hancur. Benarkah sekarang siapa saja bisa mengkritik Deju? Kamu sudah melalui masa sulit sejak Zhao Mingxuan mengambil alih, bukan? Meskipun kamu sedang melalui masa sulit sebagai orang luar, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Zhao Mingxuan sangat hati-hati, selalu waspada pada kalian semua para tetua di Guo. Tapi sebenarnya dia sedang mencari waktu yang tepat untuk mengusir kalian semua dari di Guo. Tapi sekadar turun jabatan bukanlah akhir dari segalanya bagi kalian. Master Wei sudah sangat menyadari situasi ini. Apakah kalian tidak menyadarinya?
Mr. Wei adalah salah satu dari kalian? Saya dengar dari Mr. Wei bahwa kalian pernah ikut serta dalam proyek Lihe sebelumnya? Ada cerita lain tentang kematian ayah saya dia. Punya bukti bahwa Xiao Mingxuan pelit dengan proyek King's Han. Zhao Mingxian menangani King's Han. Tapi dengan informasi yang kita miliki, semuanya mengarah ke Lehi. Untuknya, ini tidak mungkin. Saya sendiri yang menangani Lihe. Tidak mungkin, anak itu tidak mungkin. Berkomplot melawan saya saat itu, bukan? Lihe dan King's Han sangat mirip. Keduanya memiliki investasi besar dan pendapatan negatif. Pernahkah terpikir oleh bahwa dia mungkin mengendap-endap dan melakukan sesuatu di balik layar? Mr. Tian, mari kita selidiki ini bersama. Kalau tidak ketika masalah Zhao Mingxian terbongkar, kamu mungkin tidak bisa membersihkan namamu. Jadi, apa yang kamu ingin saya lakukan selanjutnya? Periksa ulang semua data Lihe. Tapi saya hanya bisa memeriksa sebagian data. Ya, saya tahu. Datanya sudah tersebar. Kami juga sedang menangani orang lain. Namun selama proses ini, saya menemukan bahwa banyak orang di dalam sudah tidak puas dengannya. Ini berita bagus untuk kita. Tetapi setahu saya, tidak ada informasi transkripsi khusus mengenai Lihe. Kemudian periksa kembali barangnya, Anda akan pasti menemukan sesuatu yang baru. Mr. Tian said, dia masih dapat mengingat harga kontrak pada saat itu. Dia menjanjikan bahwa dia akan dapat pulih data dari sistem. Anda dapat mulai dengan pemasok untuk mengetahui harga rata-rata bahan pada saat itu. Saya kira tidak jar. Dari Truth sekarang. Masukkan. Apa kabar? Apakah semuanya berfungsi dengan baik? Mr. Sundan MS Wang Qingya telah check out. Dia seorang akan membawanya menuju ke rumah perawatan baru. Saya akan segera memeriksanya. Oke. Ayo, Mr. Xiao, terima kasih atas perhotelan Anda sepanjang kali ini. Ayo lanjutkan. Layak Anda harus kembali bekerja. Saya akan membawanya di sana. Layak saya punya. Pernah sangat sibuk sebelumnya dan melakukannya. Dan saya tidak tahu banyak tentang rumah perawatan baru. Ini waktu terbaik untuk memeriksanya. Karena kapan Anda sangat peduli? Anda telah Melakukan sesuatu yang salah sebelumnya. Tapi selalu ada kesempatan menyelesaikannya ya. Saya menyebutkan secara santai pada saat itu. Tapi para wanita, sebenarnya meyakinkan mereka untuk bahwa kami bersama. Saya hanya menjelaskan seluruh kisah kepada mereka. Luar biasa. Ayo lanjutkan. Oke dia. pergi. Ayo. Lizen Nursing Home, kami menawarkan ini khusus untuk para lansia di panti jompo kami. Cucian akan lebih harum setelah dicuci dengan ini. Anda akan bisa tidur lebih nyenyak setelah itu. Ini benar-benar harum. Aromanya familiar. Rumah saya juga beraroma seperti ini. Benarkah? Setelah itu tempat ini akan terasa seperti rumah sekarang. Nona, mari saling menambahkan di WeChat. Jika ada sesuatu mengenai Nyuang, Anda bisa langsung menghubungi Saya saya. akan memindai kode QR Anda selanjutnya. Tentu. Anda putrinya bukan? Anda bukan keluarganya? Berikan itu padaku. Aku sudah mencarinya lama sekali. Jadi ini dia. Kami semua sudah cukup mapan. Tempat yang indah yang ditemukan Nyonya untuk kita. Aku akan menyerahkannya pada kalian setelah itu. Aku pergi sekarang. Terima kasih. Wang, selamat tinggal. Ada taman besar di lantai bawah. Aku akan berjalan denganmu nanti. Di mana? Apakah Mai tidak di sini? Aku. Kamu bingung lagi. Dia bukan anakmu. Itu Tuan Xiao. Tuan Xiao apa? Anakku sangat sukses. Tetapi dia masih jauh dari menjadi presiden. Wen, apakah kamu terlalu sibuk akhir-akhir ini sampai tidak makan dengan benar? Lihat betapa kurusnya kamu. Ayo, aku akan mengajakmu makan camilan. Aku. Ayo aku kamu. Akan merasa bingung saat melihat gambar ini. Kurasa anaknya juga bekerja di bidang hotel, kerja di Hobo sebelumnya dia sudah menghasilkan banyak uang untuk sementara waktu. Akhirnya saat dia di puncak karirnya dia kehilangan nyawanya. Lihat, orang tua mana yang bisa melihat anak mereka meninggal di depan mereka? Semua ini terima kasih. Makan. Masih ada lagi di sini. Ini untukmu. Tidak masalah, satu saja cukup. Semuanya saya ambil satu saja. Makan lebih banyak, kamu terlalu kurus. Jadi pikirannya menjadi bingung. Mei, saya kembali. Mengapa ceritanya menjadi lebih menarik di sini? Dia pikir kamu adalah pacar anaknya lagi. Wanita itu memutuskan hubungan dengannya. Lihat, orang tua mana yang bisa melihat anak mereka meninggal di depan mereka? Semua ini terima kasih. Makan. Masih ada lagi di sini. Ini untukmu. Tidak masalah, satu saja cukup. Semuanya saya ambil satu saja. Makan lebih banyak, kamu terlalu kurus. Jadi pikirannya menjadi bingung. Mei, saya kembali. Pacar anaknya lagi. Wanita itu memutuskan hubungan dengannya.
setelah anaknya meninggal. Bibi, Mei. Di mana dan kapan kamu akan menikah? Bibi kami tidak. Sangat dekat. Ini luar biasa. Pegang satu sama lain. Apakah kamu pindah lagi? Kamu tinggal di mana? Mirka akan tinggal di rumah Dan. Saya akan tinggal di sini bersamamu. Ini benar. Ini adalah panti jompo. Yang kami punya sangat sibuk dia. Bukan lagi seorang pria muda. Saat dia menemukan wanita baik seperti Mei, semuanya lanjutkan saja. Datanglah mengunjungi saya saat kamu ada waktu. Berlanjut, kami akan pergi sekarang. Selamat tinggal Bibi. Beristirahatlah dengan baik. Wang. Saya akan berjalan-jalan di taman nanti. Panti Jompo Lizan, aku tahu kamu mencoba membuat para lansia bahagia. Tapi menurutku, itu benar-benar tidak perlu. Karena kamu tahu aku hanya mencoba meyakinkannya. Mengapa kamu menjadi defensif? Kamu itu jurnalis yang berintegritas, yang bersedia menjadi penjaga Nyonya Wang yang tak punya anak, agar dia bisa pindah dan tinggal bersamanya. Bagaimana mungkin bisa sama? Yah, dari mana VR mendapatkan pengantar ini? Kita Sudah memiliki data internal untuk proyek ini. Bahkan jika Zhao Mingxuan menyembunyikannya dengan baik, jika kita cukup teliti kita pasti akan menemukan celahnya. akhirnya selesai. Ya akhirnya. Selesai juga. Yang berarti aku akhirnya bisa fokus melakukan sesuatu yang lain. Apa itu? Makan malam? Tidak, terima kasih. Aku sudah ada janji. Dengan siapa? Mengapa dia juga di sini? Dia. Bersikeras mengikutiku. Aku belum pernah melihat Seseorang dengan wajah setebal itu. Apa kamu? Bukan, tak ada yang terjadi. Tak akan terjadi apa-apa lagi. siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Semua hal pada akhirnya akan berakhir dengan baik. Jika belum baik, berarti belum berakhir. Siaran aku tidak merasa semuanya sudah berakhir. Antara kita masih terlalu dini untuk mengetahui akhirnya. Mungkin. Dua orang tak harus saling jatuh cinta. Itu dianggap sebagai akhir cinta. Kalau ini bukan jenis akhirnya lalu apa? Aku? Tidak ingin hubungan ini lagi. Aku tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi. Itu semacam akhir hariku. Kamu bisa bicara tentang pekerjaanmu secara pribadi. Lihat apa yang kamu ingin makan, pesan apa yang kamu mau. Aku yang traktir hari ini. Oke, Kamu lebih berani setelah menandatangani kontrak. omong kosong. Sudahkah kamu menandatangani kontrak? Itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Itu hanya perusahaan kecil. Mereka bahkan belum membayar bonus penandatanganannya. Aku tahu ada beberapa yang tidak suka. Bisakah kita tidak membicarakan ini? Siapa yang peduli apa yang kamu lakukan? Aku akan sibuk. Mulai besok. Aku akan meluncurkan parfum bantu tidurku sendiri di pasar. Apakah itu akan segera tersedia di pasar? Ini mengesankan. Semoga sukses dengan penjualanmu. Selamat Tuan Sui. Tuan Sui. Tuan Sao, semua data inti Lihe telah diakses dan diekspor. Di bawah ini adalah daftar lengkap ID karyawan yang telah untuk mengakses. Matahari, Bibi Fierre, apa yang kamu lakukan? dia bilang ada kebakaran. Jadi petugas pemadam kebakaran ada di sini. Di mana dia?
Di sini, Aku seorang petugas pemadam kebakaran. Kamu siapa? aku seorang koki. Tokoku kebakaran. Selamatkan aku cepat. Bibi Fier. Apa profesimu? Koki. Ayahku seorang manajer. Paman Shangki adalah Tuan Xiao. Bibi Xiaoran adalah seorang jurnalis. Bagaimana denganmu? Kamu bisa bermain denganku di hotel setiap hari. Aku ingin ayahku seperti kamu. Siapa anak kecil ini? Ayah. Kamu selalu pergi di akhir pekan. Cepatlah pergi makan siang dengan kakek Meng. Terima kasih. Aku ingin bertanya. Apakah kamu tahu cara menyiapkan resume? Kamu datang ke orang yang tepat. Silakan duduk. Ini. Duduklah. Aku akan menunjukkan beberapa situs. Lihat. Situs ini penuh dengan template. Kemudian kamu bisa memilihnya berdasarkan pekerjaan yang kamu lamar. Contohnya, posisi ini untuk posisi administrasi, posisi keuangan, dan ini untuk posisi pendidikan. Aku pikir ini juga terlihat bagus. Biru. Seluruh templatenya relatif sederhana dan bersih. Nyonya Chen, kamu bangun terlalu pagi. Apakah kamu sarapan? Aku sedang menghadiri wawancara. Kamu mengirimnya kemarin. Sudah dapat wawancara hari ini? Apakah kamu akan pergi seperti ini? Apa yang salah? Kamu harus membawa beberapa set resume tambahan. Orang yang nyuan carry kamu. Kamu juga harus menyimpan satu untuk dirimu sendiri. Sehingga kamu siap menjawab semua pertanyaan mereka. Mereka biasanya akan memintamu. Cobalah untuk memberitahu mereka hal-hal yang tidak ada di resume. Santai saja. Kamu sangat menyebalkan. Jika aku tidak menghentikanmu, aku mungkin akan melewatkan wawancaramu hari ini. Benar. Bawa pulpen juga. Bagaimana kalau ada ujian langsung? Kenapa? Apa kamu menyentuhnya? Kamu seperti ibu yang mengirim anaknya ke ujian masuk. Aku? Itu sudah cukup. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Di masa depan. Aku pergi sekarang. Santai saja, oke? Pak Xiao, saya sudah memeriksanya. Tidak ditemukan masalah sistem. Mengenai jumlah pembelian yang Anda sebutkan. Juga angkanya sangat berbeda yang ada di gambar. Yang Anda berikan kepada saya. Silakan masuk. Pak Xiao ingin bertemu dengan Anda, Pak Xiao. Sekarang? Ya. Apa kalian semua juga menerima undangan rapat? Pak Tian. Ini semua adalah orang-orang kita. Pak Tian. Apakah Anda menggandeng saya untuk rapat? Tidak itu. Saya. Pak Xiao. Apakah Anda mengundang banyak orang ke rapat ini? Kita sudah.
Selesai dengan rapat ini. Kalian semua bisa pergi dulu. Apa artinya ini? Kita bicara setelah kembali, ayo pergi. Kenapa kamu tiba-tiba menyelidiki Leahi? Apa kamu mendapatkan dokumen? Tentu saja data di luar sana. Semua palsu. Chen Feier membawa dokumen kepada kalian juga. Bagian dari rencanaku. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Li He adalah proyek paling baik yang pernah saya lakukan. Tidak berguna meskipun Anda menyelidiki. Hingga akhir. Ngomong-ngomong Xiao Xian. Anda adalah pelayan saya. Bagaimana Anda bisa sangat tidak beres? Bahkan menyerang saya di belakang saya? Zhao Mingxuan. Anda menyebabkan kematian ayah saya. Apakah Anda sungguh berpikir saya mau terima itu? Satu hari, saya pasti akan mengirimnya kembali ke tempat Anda ditujukan untuk menjadi. Saya takut kematian. Adalah Anda yang ambisius? Lalu Anda harus hidup lebih lama. Anda tidak akan bisa mengirimi saya. Trik kecil ini. Tahukah Anda mengapa? Saya meminta semua orang di sini. Pertama keluar, sangat langka yang Anda masukkan kartu Anda dalam tabel. Kemudian saya akan menantang Anda. Hingga akhir kali ini, saya akan buat semua orang. Siapa yang ada di sini sekarang? Pikirkan bahwa jalan keluar mereka. Dan pastikan mereka tidak tidur. Sampai saat mereka melihat akhir. Seperti Yunlan, saya sudah hilang segala kesabaran dengannya. Ada keadaan darurat di Hobo. Saya akan berlibur selama beberapa hari. Saya ingat sekarang. Ini adalah pengantin palsu yang sedang ada berita beberapa saat lalu. Mohon maaf, MS Fair, perusahaan kami. Nilai karakter dan integritas. Mr. Lin. Saya telah menjembaliknya. Apa yang saya bawa? Ini bukan perusahaan yang bagus. Mereka memiliki pencahayaan yang buruk dan stasiun kerja kecil. Saya membuang-buang, lanjutkan. You are a wanita heartless. Mr. Xiao diperlakukan dengan baik Anda. Mr. Lin Lenci, jadi Anda bisa tinggal di sini. Bagaimana Anda bisa dimanjakan dengan cara ini? Anda sangat tidak berterima kasih. Apa maksud Anda? Di sana? Tidak ada masalah dengan proyek yang Anda tawarkan kepada kami. Tapi orang-orang, siapa bagian dari investigasi dalam proyek dan ditargetkan oleh Zhao Mingxuan? The Jew. Benar-benar menghentikan kerja sama dengan Yunlan. Mirka Membrai Tahu Cellura Industry. Xiao Xian itu telah terjual habis. MS Chen, saya akan menanyakan langsung kepada Anda. Anda memberikan umpan. Kedatangan Anda di sini. Itu juga bagian dari rencananya? Anda juga ragu? Omong kosong. Anda adalah orang yang mengatur perangkap. Dia bukan jenis Anda? Jangan takut. Noi Wonder A. Tempel sejelek ini.
bahkan tidak memiliki anggur yang baik. Apa kabar, I? Datang hari ini untuk. Terima kasih ya. Dengan bantuan Anda, saya dapat menyingkirkan dari semua orang siapa yang pergi terhadap saya di belakang saya. Menenangkan. Mem Permuda, duduk dulu. Apakah Anda pikir Anda dapat berpose terhadap saya sendiri? Saya beritahu Anda apa? I control your setiap gerak. Ini direkam oleh Ibu Wang. Dia mengatakan bahwa Chen Fei mengutak-atik hal-hal di rumah, karena dia sangat tertarik untuk menemukan sesuatu. Untuk digunakan terhadap saya. Beri dia kesempatan lalu. Ini data asli untuk proyek ini. Haruskah kita menghancurkannya? ITU tidak akan digunakan melawan kita jika kita menyimpannya. Tidak perlu menghancurkannya. Setidaknya dia masih bisa mengontrol anggota tubuhnya. Saya di sini untuk menyajikan teh. Mingxuan, minumlah teh. Tidak, terima kasih. Bahu saya terasa tidak nyaman. Kemarilah dan pijat saya. Pack barang-barangmu. Rumah ini sangat berantakan. Saya harap itu akan terlihat stylish lagi ketika saya kembali. Terima kasih. Mr. Zhao, saya pergi mencarinya. Siapa yang kamu pikir? Dia akan menyerahkannya? Saya tidak tertarik. Tapi saya harap kamu berhasil menyampaikannya kepada orang itu. Bagaimanapun, itu membantu saya menemukan banyak rahasia. Xiao Shangqi dan Xiao Xian berpura-pura bertengkar. Tampaknya benar untuk tidak mempercayainya. Selama ini, TAPI saya juga tidak kehilangan API pun. Bagaimanapun Xiao Xian sudah menjadi pelayan saya selama ini, bukan? Zhao Mingxuan, kamu sangat hina. Maksud saya? Kamu bilang saya jahat? Bagaimana dengan kamu? Berhenti merendahkan diri. Kamu juga mitra dalam hal ini. Selain itu, Ji Feng sekarang digadaikan. Bagaimanapun jumlah uang kecil ini tidak cukup sama sekali untuk menyelamatkan Yunlan. Adapun masa depan saudara Xiao saya hanya bisa menggambarkannya seperti ini. Tebak apa ini? Aku akan memberitahumu. Mereka akan berada di titik terakhir. Mulai sekarang, aku juga akan menjadi satu-satunya yang memutuskan apakah mereka hidup atau mati di masa depan. Kamu benar-benar tidak berguna. Sekarang, terakhir aku ingin mengingatkanmu sekali lagi. Hati-hati dimanapun kamu pergi. Mulai sekarang, dunia sangat kacau akhir-akhir ini. Sulit untuk mengetahui kecelakaan apa yang mungkin terjadi.
Dalam hal ini kami hanya bisa memulihkan kerugian karena pelanggaran kontrak. Itu semua uang yang bisa kami selamatkan. James, periksa apakah masih ada uang tersisa di sisi piutang yang bisa kita gunakan. Di sini kamu. Pasti lelah setelah mengemudi selama beberapa jam. Benar. Aku meminta Nyonya Sang untuk mengosongkan kamar untukmu aku. Tidak pernah menyangka kita akan berakhir seperti ini. Itu kesalahanku. Ayo. Kita sudah sampai di sini. Jangan saling menyalahkan lagi. Mari kita ambil satu langkah demi satu langkah. Bagaimana keadaan perusahaan sekarang? Itu bagian dari rencanaku untuk menarik bisnis dari Deju. Tapi itu tidak dalam perkiraanku, bahwa dia akan dilikuidasi. Denda untuk pelanggaran kontrak banyak. Mungkin kita hanya menunda-nunda. Bahkan jika kita pergi ke pengadilan. Ini pertempuran yang kalah. Ini sangat menyedihkan. Jifeng masih memiliki beberapa uang di rekening aku. Tahu. Tapi aku tidak ingin menggunakannya. Jika Yunlan dilikuidasi, kuharap kamu masih memegang Jifeng. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk bangkit kembali. Kita sudah berada di tahap itu sekarang. Bahkan jika kita berusaha sebaik mungkin, kita mungkin tidak bisa melewatinya. Mengapa kita masih perlu rencana cadangan? Masalahnya aku juga tidak bisa melihat masa depan. Tahukah kamu aku sangat kesal. Terkadang, dia menyebabkan kematian ayahku, menghancurkan rumah kita, dan memisahkan ayahku, kamu dan aku selama lebih dari 10 tahun. Pada akhirnya, bahkan bagian terakhir dari kata-kata ayahku. Kakak. Harap tenanglah. Ini belum berakhir. Mulai besok struktur inti Yunlan akan disederhanakan. Pertahankan hanya tim inti dan potong biaya sepenuhnya. Beritahu aku, ketika kamu menyelesaikan jumlah kompensasi, aku akan kembali dan mengumpulkan uang Jifeng. Dan mencari seseorang untuk mengumpulkan uang juga. Kamu benar, kita harus berhenti membicarakan ini. Bukan? Selesaikan masalah. Lihat ke depan. Terima kasih. Apakah kamu mengatakan buktinya palsu? Zhao Mingxuan tahu bahwa aku mencari kelemahannya. Jadi dia sengaja meninggalkannya untukku. Jadi bagaimana dengan Xiao Shangqi dan yang lainnya? Yunlan. Selesai. Mereka menghadapi jumlah kompensasi yang besar. Semua orang telah terbongkar. Xiaoran aku sangat dimanfaatkan oleh Zhao Mingxuan. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi tidak ada yang akan percaya padaku. Apapun yang aku katakan sekarang, tidak ada yang percaya padamu. Jadi kamu datang untuk menemui Xiaoran? Aku tidak punya tempat lain untuk pergi sekarang. Zhao Mingxuan mendekatiku. Aku tidak yakin apa orang gila ini akan lakukan.